Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Farida Nugrahani. Yang terhormat Ibu Dr. Mukti, dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu penguji seminar pendidikan. Berikut biodata saya. Nama Chandra Asti Nurul Fajri, tempat tanggal lahir Wonogiri 25 Januari 1997, NIM 23225-216, kelas PGSD 2, email ppg.chandravajri97128@programbelajar.id, asal daerah Wonogiri. Berikut pembahasan. Yang pertama, visi misi seorang guru, lalu review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Visi misi sebagai calon guru. Visi saya tentang calon guru adalah individu yang sangat berperan penting di dalam dunia pendidikan, memiliki kemauan dan semangat untuk membimbing para siswa, mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mendukung perkembangan peserta didik. Seorang guru harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan sikap positif dan keterampilan berpikir siswa. Misi saya adalah menerapkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik menggunakan IT dengan benar, serta merancang strategi pengajaran yang menarik dan relevan. Perlu juga saya melakukan kolaborasi dengan rekan guru, masyarakat, dan orang tua sehingga mereka akan mengetahui perkembangan peserta didik. Selain itu, saya akan rajin mengikuti seminar dan pelatihan pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan di Indonesia. Review pengalaman belajar. Semester 1, ada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Perspektif Sosiokultural, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Pemahaman dan Peserta Didik dan Pemahamannya, Pembelajaran Berdiferensiasi, PPL 1. Semester kedua, ada Prinsip Pengajaran Asesmen 2, Pembelajaran Sosial Emosional, Proyek Kepemimpinan, Seminar PPG, Computational Thinking, PPL 2, dan PPKS. Refleksi pengalaman belajar. Banyak pengalaman yang saya dapatkan saat kuliah. Seluruh mata kuliah memberikan pengalaman dan hal yang berharga. Dari berbagai mata kuliah yang saya lalui, terdapat satu mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna, yaitu praktik pengalaman lapangan 1. Topik pembelajaran mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1. Topik 1, orientasi. Topik 2, observasi. Topik 3, asistensi mengajar. Topik 4, praktik pembelajaran terbimbing. Topik 5, diskusi refleksi PPL. Refleksi pengalaman belajar. Topik 1, orientasi PPL 1. Dalam proses orientasi sebelum kegiatan observasi di sekolah, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai aspek terkait sekolah. Ini mencakup pemahaman tentang manajemen pendidikan, termasuk prosedur administratif, kebijakan sekolah, dan struktur organisasi yang relevan serta budaya sekolah, termasuk nilai-nilai dan norma-norma yang dinilai. Orientasi juga memberikan informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik di sekolah, seperti acara sosial, kegiatan olahraga, atau proyek-proyek kemanusiaan. Keseluruhan orientasi ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah, memahami dinamika sosial di dalamnya, serta memberikan kesempatan bagi pertumbuhan pribadi dan sosial peserta didik di luar lingkungan kelas. Refleksi pengalaman belajar. Topik 2, observasi PPL 1. Dari topik 2 dapat disimpulkan bahwa kegiatan observasi memiliki peran yang penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi praktik pengalaman lapangan atau PPL. Melalui observasi ini, mahasiswa dilatih untuk mengamati, menganalisis, dan memahami berbagai aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pentingnya observasi tidak hanya terletak pada pemahaman terhadap faktor-faktor di dalam kelas, tetapi juga pada pengenalan terhadap kondisi di luar kelas yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar peserta didik secara keseluruhan. Refleksi pengalaman belajar. Topik 3, asistensi mengajar PPL 1. Asistensi mengajar yang jelas tentang langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam asistensi, sehingga satu kelompok harus membuat rancangan sendiri bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika menjalankan asistensi di kelas bersama dengan guru.
Refleksi pengalaman belajar. Topik 4, praktek pembelajaran terbimbing PPL 1. Pada praktek pembelajaran terbimbing, mahasiswa PPG berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif GP dan atau DPL. Setiap mahasiswa minimal melakukan 3 siklus praktek pembelajaran terbimbing. Setiap siklus pembelajaran mencakup kegiatan menyiapkan atau membuat rencana pembelajaran dan perangkatnya, plan, melaksanakan pembelajaran, do, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, evaluation and reflection, serta menyusun FTL, follow up plan. Refleksi pengalaman belajar topik 5, diskusi refleksi PPL. Dalam diskusi refleksi ini, mahasiswa berkesempatan untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan pencapaian yang mereka alami selama PPL. Mereka dapat membahas peran mereka sebagai pendidik, interaksi dengan siswa dan staf sekolah, serta pembelajaran yang mereka saksikan dan fasilitas. Diskusi ini juga memungkinkan mereka untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran yang mereka terapkan. Pembelajaran bermakna atau good practice. Interaksi dengan peserta didik, memberikan pembelajaran secara nyata, refleksi diri, dan mengembangkan kemampuan sebagai guru. Aktivitas pembelajaran, observasi, rancangan, dan perangkat pembelajaran. Aktivitas pembelajaran, refleksi akhir pembelajaran. Aktivitas pembelajaran, refleksi akhir pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau good practice. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik terdapat pada topik 4, mahasiswa berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif GP atau DPL. Setiap mahasiswa minimal melakukan 3 siklus praktik pembelajaran terbimbing. Setiap siklus pembelajaran mencakup kegiatan menyiapkan atau membuat rencana pembelajaran dan perangkatnya atau plan, melaksanakan pembelajaran, do, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, evaluation and reflection, serta menyusun RTL, follow up plan. Dokumentasi kegiatan pembelajaran. Dokumentasi kegiatan non mengajar. Desain pembelajaran, identitas desain pembelajaran, nama mata pelajaran matematika, fase kelas. Fase A kelas 1, elemen bilangan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah mempelajari materi ini akan mengantarkan kepada pemahaman mengenai operasi penjumlahan dengan baik dan benar. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dengan menggunakan benda-benda Berikut adalah desain modul ajar. Refleksi pengalaman belajar mengikuti PPG. Sebelum mengikuti PPG, guru biasanya dianggap sebagai sumber pengetahuan utama. Mereka bertanggung jawab menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada siswa. Paradigma ini seringkali membuat guru menjadi pusat dalam proses belajar mengajar, sementara siswa menjadi penerima pasif. Setelah mengikuti PPG, guru tidak hanya dianggap sebagai sumber pengetahuan, melainkan juga sebagai fasilitator atau pembimbing. Melalui PPG, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif. Dengan demikian, PPG telah membantu paradigma baru tentang guru dalam proses belajar mengajar. Rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai seorang guru adalah memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran diferensiasi, dan mengimplementasikan pembelajaran dengan aman, nyaman, dan inovatif. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan pembelajaran dengan tanggung jawab bertindak sebagai panutan dan menerapkan kompetensi guru. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.